Bab 1. Mimisan lagi. Hehe, Nona Presiden ada di sini. Setiap kali saya melihatnya, saya menjadi sangat bersemangat. Saya berani bertaruh bahwa dia adalah wanita paling seksi dan paling menawan di seluruh Wakanda. Di jalan yang ramai, seorang wanita cantik dan mempesona berjalan dengan anggun. Beberapa pedagang kaki lima menyaksikan dengan mata penuh gairah, hampir meneteskan air liur. Di antara pedagang kaki lima ini, Kenzi Harimurti tersipu dan menundukkan pandangannya. Dia tidak ingin teman-temannya mengetahui bahwa CEO wanita yang menawan itu sebenarnya adalah istrinya. Setiap hari, ketika Aurora Bliss lewat setelah pulang kerja, Kenzi Harimurti tidak berani menyapa, atau bahkan memandangnya, karena Aurora Bliss berkata, "Jangan biarkan orang luar mengetahui bahwa penjajah kios buku ini adalah suaminya." Kenzi Harimurti adalah menantu numpang tanpa status. Dia telah menikah selama hampir 3 tahun. Meskipun dia mencuci pakaian, memasak dan menunggunya pulang kerja setiap hari, Aurora Bliss tidak pernah menganggap Kenzi Harimurti sebagai suaminya, dan selalu mengabaikannya serta tidak boleh menyentuh dirinya. Aurora Bliss memandang rendah pria seperti ini, jika bukan karena kehendak kakeknya, dia tidak akan mau menikahi pria tak berguna. Menutup kios dan mengikuti, ingin pulang bersama istrinya. Di sepanjang jalan, Aurora Bliss mengabaikannya dan berbalik dengan sinis sampai dia berhenti di tempat parkir. "Jangan masuk ke mobilku, aku punya janji untuk makan malam, kamu pulang sendirian." Kenzi Harimurti tampak malu, dan berkata tanpa percaya diri. "Siapa yang kamu temui untuk makan malam, seorang pria?" Dia tahu, wanita cantik kelas atas seperti Aurora Bliss, ada banyak pria yang mengejarnya. Jika istrinya ini ingin selingkuh, dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. "Aku tidak perlu kamu peduli dengan siapa aku pergi makan malam." Mata Aurora Bliss acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. "Ingat saja, aku akan menceraikanmu ketika ulang tahun ketiga kematian kakek berakhir." Setelah mengatakan ini, Aurora Bliss pergi, mengendarai BMW-nya, dan meninggalkan Kenzi Harimurti tanpa ragu-ragu. Kenzi Harimurti melihatnya untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki suasana hati selain kesedihan. Pada saat ini, Kenzi Harimurti mimisan tanpa alasan, jadi dia harus mengangkat hidungnya dan mengeluarkan tisu dengan satu tangan. Mimisan yang tidak dapat dijelaskan semacam ini adalah masalah yang diderita Kenzi Harimurti ketika dia masih remaja. Saat suasana hatinya sedikit berfluktuasi, mimisan akan terus berlanjut. Dan dokter menemukan bahwa penyakit aneh ini juga mempengaruhi fungsi ingatannya. Dia dulu memiliki nilai buruk dalam membaca, dan sekarang dia tidak dapat mencapai prestasi apapun. Semua itu terjadi karena alasan ini. Setelah berurusan dengan mimisannya, Kenzi Harimurti berjalan ke taman sendirian dan mengambil jalan pintas untuk pulang. Seorang pria berwajah bersih, pakaian mewah dan wajah bermartabat, memimpin dua pria dengan setelan hitam, muncul di depannya. Kenzi Harimurti mengenalinya sebagai Ivan Taro, direktur muda perusahaan perdagangan Taro Family dan salah satu pengagum Aurora Bliss. "Apa yang kalian katakan tadi, apakah itu tentang perceraian? Aku ingin tahu, apakah kamu setuju untuk bercerai?" Ivan Taro bermain dengan cincin platinum di tangannya, matanya penuh penghinaan, seolah-olah dia melihat sampah. "Bercerai atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu." Kenzi Harimurti tidak menyukainya, jadi dia ingin beranjak pergi. Setelan hitam bergerak ke samping, menghalangi jalannya tepat waktu. "Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganku. Aku mengejar istrimu, tapi aku masih tidak bisa mendapatkannya. Saya pikir mungkin dia menjaga jarak dari saya karena dia belum bercerai." Ivan Taro melemparkan setumpuk uang kertas dan mencibir. "Ambil ini dan bercerailah lebih awal."
Istrimu sangat cantik, aku tidak tahan, aku sangat menginginkannya. Kenzi Harimurti cemberut. Kamu sangat murahan. Ivantaro tidak marah, dan melihat dengan arogan ke orang sampingnya. Ada sampah yang tidak tahu bagaimana cara membersihkannya, apa yang harus kita lakukan? Gampang, ratakan dia. Mengetahui bahwa dia bukan lawan mereka, Kenzi berbalik dan berlari ke atas bukit. Sayangnya, gunung itu buntu, dan dua jas hitam dengan cepat menyusulnya ke puncak gunung, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Kalian berhenti, jangan datang ke sini. Kenzi Harimurti melangkah mundur. Di balik tebing setinggi puluhan meter, dia melirik ke belakang, dan rambutnya menegang. Hehe, apakah kamu ingin berlari lagi? Ivantaro mengejarnya, menunjukkan wajah puas. Aku beri kamu kesempatan, berlutut dan memohon ampun, tuan muda ini akan mengampuni kamu. Hei, kamu dengar, berlutut kataku. Jas hitam itu menunjuk ke arahnya dengan galak. Kenzi secara naluriah melangkah mundur, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebuah batu terlepas, kakinya terpeleset, dan dia jatuh dari tebing. Anak ini jatuh sendiri. Ivantaro dan kedua pria khas hitam memandang ke tepi tebing sebentar. Pergilah, turun dan lihatlah. Di kaki gunung, Kenzi Harimurti terbaring tak sadarkan diri di tumpukan batu, wajahnya pucat, di atasnya ada dua mimisan darah yang terus keluar dari hidungnya. Pada saat ini, aliran cahaya perlahan naik dari rongga hidungnya, digeneralisasi dan diperluas, membentuk cahaya dan bayangan berbentuk manusia. Sebuah suara tua terdengar. Nak, kamu telah menderita selama beberapa tahun terakhir. Saya awalnya adalah seorang praktisi bela diri tenaga dalam tingkat tinggi. Aku meminjam tubuhmu untuk membantu menyembuhkan jiwaku yang terluka. Sekarang kamu dalam bahaya, maka aku juga harus menyelamatkan jiwamu. Sebelum aku pergi, aku akan meninggalkan beberapa ingatan tentang dasar pelatihan kekuatan spiritual dan juga kemampuan medis tradisional yang kupelajari di negeri tirai bambu. Aku akan memberikan semia itu padamu sebagai kompensasi. Cahaya dan bayangan berbentuk manusia secara bertahap berkumpul, dan kemudian berkumpul menjadi pita kecil, meluncur pergi dan menghilang di kejauhan. Dengan suara berdengung di kepalanya, Kenzi Harimurti, yang dalam keadaan pingsan, tiba-tiba duduk. Apa yang terjadi? 7 tahun yang lalu, jiwa praktisi seni bela diri tenaga dalam mendiami tubuhku. Mungkinkah penyakit aneh mimisanku adalah karena dia? Tiba-tiba, ada suara mendengung di kepalanya lagi, dan kultivasi di alam bawah sadar terbayang di benaknya. Pengalaman dan ingatan, serta metode metafisik seperti pengobatan tradisional dari berbagai negara dan ramalan membanjiri pikirannya. Hati Kenzi Harimurti terkejut, dia dengan cepat duduk bersila, dan berlatih sesuai dengan seni bela diri fisik dan tenaga dalam ingatannya. Suara berderak, sendi-sendi seluruh tubuhnya mulai meledak. Memar dan luka di tubuhnya benar-benar hilang, dan wajahnya yang semula tidak sehat menjadi kemerahan. Pada saat ini, aura hangat menyembur keluar dari pusat energinya, berkeliaran di sekitar anggota tubuhnya, membuatnya segar, merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Sepertinya ini adalah berkah tersembunyi. Mulai hari ini, aku tidak lagi tak berguna, tetapi ahli bela diri yang tak terbayangkan. Kenzi Harimurti tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, matanya penuh tekad. Aku tidak menyangka sampah ini adalah orang yang tidak bisa dibunuh. Ivantaro memimpin anak buahnya ke kaki gunung. Melihat bahwa dia tidak menemui kematiannya, dan seperti tidak ada yang terjadi, dia tidak bisa menahan tawa. Aku tidak tahu kenapa aku sangat lega melihatmu tidak mati. Ivantaro seperti kucing yang bermain tikus, melemparnya dengan kerikil sambil mengejek. Kemari, kita belum selesai, ayo berlutut dan memohon. Aku berjanji untuk tidak membunuhmu.
Kenzi Harimurti tersenyum dingin. Mengapa bukan kamu yang berlutut dan memohon padaku, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membunuhmu. Ivantaro merasa tidak senang, dan menunjukkan ekspresi merendahkan. Sampah ini masih tidak tahu cara untuk hidup, apa yang harus kita lakukan? Mudah ditangani, ratakan dia. Yah, aku tidak ingin ibunya mengenalinya. Ya. Kedua pria berjas hitam itu setuju. Ivantaro sangat menyukai adegan seperti ini, itu membuatnya merasa seperti seorang jenderal, sangat sombong. Dia menyalakan rokok dan menonton dengan puas. Tapi hasilnya tidak terduga, hanya terdengar suara keras berderak. Tepat ketika dua pria jas hitam mendekat, Kenzi Harimurti mulai meninju dan menendang, menyebabkan mereka berdua menjerit kesakitan dan jatuh beberapa meter. Mata Ivantaro tiba-tiba melebar, wajahnya penuh kejutan. Apa ini? Bagaimana situasinya? Dia takut dan ingin lari sekarang. Bagaimana sampah ini menjadi begitu kuat tiba-tiba? Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Kenzi Harimurti bergerak. Jangan kaget, bukankah kamu sangat sombong? Mengingat bahwa dia telah mempermalukan dirinya sebelumnya, serta masih memikirkan istrinya, Kenzi Harimurti merasakan kebencian di hatinya dan meninju perutnya dengan keras. Ivantaro melolong menyedihkan, dan kemudian berlutut kesakitan, bahkan air mata mengalir di wajahnya. Kenzi Harimurti berkata dengan dingin. Ayo, panggil aku kakek, dan minta ampun. Kenzi Harimurti, aku akan membunuhmu. Wajah Ivantaro penuh dengan kebencian, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mendapat tamparan keras di wajahnya, itu membuat kepalanya pusing. Kenzi Harimurti berkata, apakah kamu masih ingin berteriak? Kenzi Harimurti, kamu berani bertarung denganku. Dengan sekejap, tamparan jatuh lagi di wajahnya. Dia mengerang kesakitan. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu masih ingin meneriakiku? Ivantaro mulai menunjukkan rasa takutnya, dia akan dipukuli lagi jika dia mengucapkan kata-kata kasar. Dia adalah pria yang tinggi, kaya dan tampan. Dia orang yang tidak pernah khawatir tentang makanan dan pakaian. Kapan dia mengalami kesulitan seperti itu? Tapi karena dia tidak bicara, Kenzi Harimurti terus menamparkan wajahnya, dan pemukulan itu membuatnya berteriak lagi dan lagi, mengubahnya menjadi kepala babi, dan dia tidak mau berhenti sampai dia mulai memohon belas kasihan. Saya, kakek Kenzi, tolong berhenti memukul, saya mohon. Ivantaro berlutut di tanah, sudah menangis. Bab 2. Paviliun Angin Musim Semi. Setelah membersihkan Tuan Muda Taro, Kenzi bergegas kembali ke kediaman keluarga Bliss. Begitu dia memasuki pintu, dia disambut dengan omelan dari ibu mertuanya. Pulang sangat larut, kemana saja kamu? Mulan Rantai marah ketika dia melihat menantu yang tidak berguna ini, wajahnya penuh dengan jijik. Kenzi telah lama terbiasa dengan sikap buruk ibu mertuanya, dan menjawab dengan santai. Saya jatuh sakit dan pergi ke rumah sakit. Dasar sampah. Mulan Rantai berkata dengan kejam. Mengapa keluarga Bliss memiliki seorang menantu sepertimu? Aku tidak mengerti apa yang akan kakek itu pikirkan, sehingga dia membawa orang yang tidak berguna seperti dirimu. Mulan Rantai tiba-tiba teringat sesuatu, dan merentangkan tangannya. Berapa penghasilanmu hari ini? Serahkan semuanya. Faktanya, kondisi ekonomi keluarga Bliss tidak buruk, jadi Kenzi tidak perlu menghasilkan uang. Namun, Mulan Rantai tidak mau memberikan uang untuk mendukung seorang pemalas, jadi Kenzi pergi untuk mendirikan sebuah kios untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga. Kenzi tidak peduli, lalu menyerahkan uang yang diperolehnya dan pergi ke dapur. Ayah mertua Renal Bliss sedang membersihkan dapur, dan ketika dia melihat Kenzi masuk, dia membawakan semangkuk nasi panas untuknya. Cepat,
jangan beritahu ibumu kalau aku memberikanmu makanan. Dalam keluarga ini, hanya ayah mertua memperlakukannya lebih baik. Karena Renal Bliss juga tidak bisa mengangkat kepalanya di depan istrinya, ada semacam simpati di antara keduanya. Pergilah setelah makan malam. Jika Aurora minum di luar dan tidak bisa mengemudi, kamu bisa membantunya mengemudi pulang. Oke. Kenzie tahu dalam hatinya bahwa ayah mertuanya bersimpati padanya. Dia sedang membuat peluang, berharap putri dan menantunya akan memperbaiki hubungan. Setelah makan, Kenzie meninggalkan rumah dan pergi ke restoran barat di pusat kota. Aurora Bliss dan dua gadis mode lainnya sedang minum anggur merah di stan. Yaitu Meina dan Lisa Brown, dua sahabat Aurora Bliss. Lihat, bukankah itu sampah penjajah kiosmu, kenapa dia ada di sini? Melihat penampilan Kenzie, Meina tertawa menggoda. Meina adalah wanita cantik yang sangat suka berdandan, dan rok ketat membuat tubuhnya terlihat sangat seksi dan menarik. Aurora Bliss sedikit terkejut dengan kedatangan Kenzie, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan terus tampil anggun di depan teman-temannya. Sebenarnya cari sampah seperti itu cukup baik, paling tidak dia sangat patuh, dia akan melakukan apapun yang kita mau. Jika menyuruh dia pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Kedua sahabat itu terkikik setelah mendengar ini. Aurora Bliss sangat menjaga wajah, ketika dia mengatakan ini, dia seakan menaruh emas di wajahnya. Kenzie, datang ke sini dan tuangkan kami minum. Meina menunjuk ke gelas anggur, matanya penuh penghinaan. Menurut pendapatnya, Kenzie adalah pria yang paling tidak menjanjikan. Melihat wajah istrinya, Kenzie tidak mengatakan apa-apa dan menuangkan anggur untuk mereka. Terlebih lagi, sang istri tidak seburuk yang dia bayangkan, dan dia tidak pernah tergoda dengan para pria yang mengejarnya, itu jauh lebih menenangkan hatinya. Kedua sahabat secara otomatis mengabaikan Kenzie dan terus mengobrol. Aurora, jika pembayaran dari perusahaan perdagangan Taro Group tidak dikembalikan, bukankah perusahaanmu akan gulung tikar? Aurora Bliss sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kenzie memandangnya dan bertanya, apakah itu si Ivan Taro? Jangan mencarinya, dia memiliki niat buruk. Aurora Bliss berkata dengan tidak senang. Saya tahu dia memiliki niat buruk, tetapi jika pembayarannya tidak dikembalikan, tidak bisakah aku mencarinya? Benar. Kamu masih cemburu di sini meskipun alismu terbakar, pria sepertimu benar-benar tidak berguna. Meina memberinya tatapan menghina. Saya akan membantu Anda pergi dan mendapatkan kembali hutang itu. Kenzie tidak bisa mengabaikan masalah istrinya. Kamu. Ketiga gadis itu menatapnya dengan heran. Setelah beberapa saat, Meina terkikik dan berkata, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir hutang ini mudah dikumpulkan? Jika Anda dapat mengumpulkan hutang darinya, saya akan menggantikan Aurora dan memanggil kamu suami di masa depan. Kenzie mencibir diam-diam. Oke, ingat kata-kata Anda, jangan lupa. Haha, saya ingin tertawa sangat keras, dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti bawang hijau. Meina tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia melihat orang idiot. Oke, cukup bualannya, ayo pulang. Melihat Kenzie mempermalukan dirinya sendiri, Aurora Bliss tidak senang dan bangkit dengan tas tangannya. Kenzie mengikuti jejaknya, datang ke tempat parkir dan mengendarai BMW-nya pulang. Sepanjang jalan, Aurora Bliss masih marah tentang penampilan asing Kenzie sekarang, jadi dia tidak berbicara dengannya dan tidak ingin memperhatikannya. Baru setelah dia melihat apotek di sisi jalan, Aurora Bliss berkata dengan dingin. Hentikan mobil dan beli obat flu. Kenzie melihat kulitnya dan memutuskan sekilas bahwa Aurora Bliss memang masuk angin. Dengan keterampilan Kenzie saat ini, hanya masalah waktu untuk menyembuhkan flu ringan,
tetapi sayangnya Aurora Bliss tidak pernah diizinkan untuk menyentuh tubuhnya, jadi Kenzie tidak berdaya. Di paviliun angin musim semi, aula pengobatan tradisional. Begitu keduanya memasuki lobi, mereka mendengar suara laki-laki kasar meledak dari ruang infus di aula samping. Dokter Lim Ju, ayo cepat, ibuku mengalami kecelakaan. Ada pergerakan di apotek, dan keduanya mengikuti beberapa pasien untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita tua berbaring di tempat tidur di ruang infus, memutar matanya dan berbusa dari mulutnya, terlihat sangat menakutkan. Seorang pria berwajah hitam dengan tato di lehernya berkeringat deras di sampingnya. Leo Walnut sangat terkenal di daerah setempat, dia adalah bos yang memulai bisnisnya dengan menagih hutang. Pada saat ini, dia dan beberapa little brother di sekitarnya bingung ketika mereka melihat wanita tua itu dalam kondisi serius. Jangan panik, kamu jangan linglung. Junior Zasha, bersiaplah untuk booster. Pria berjas putih bernama Lim Ju datang dan menemuinya, lalu pergi ke ruang persiapan dengan seorang perawat wanita. Melihat orang tua itu sangat lemah sehingga hidupnya tergantung pada seutas benang, Kenzie tahu bahwa orang tua itu tidak hanya pusing, jika tidak mendapat pengobatan, orang tua itu akan mati. Minggir. Kenzie menyeruak di kerumunan dan menekankan telapak tangannya ke dada wanita tua itu, mentransfer hatinya dengan energi spiritualnya sendiri. Kemudian dia ingin memberikan akupuntur yang diperlukan untuk menstabilkan hidupnya. Sayangnya, dia tidak memiliki jarum akupuntur di tangannya. Kemudian dia mengambil jarum suntik di atas meja, melepas jarumnya, dan menusukkannya ke wanita tua itu. Leo Walnut dan yang lainnya terkejut. Siapa kamu? Hei, siapa kamu? Seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana, masuk kerumunan dan menusukkan jarum, membuat sekelompok orang ini membeku di tempat, semuanya ketakutan. Aurora Bliss juga terkejut, matanya yang indah penuh dengan kegugupan. Dia tidak percaya bahwa suaminya yang sia-sia itu begitu ceroboh. Bagaimana hal semacam ini akan berakhir jika wanita itu terbunuh? Apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang, kataku. Kenzie menusuk dahi wanita tua itu dengan jarum terakhir. Leo Walnut tersentak, dan kemudian buru-buru menariknya ke bawah. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku akan mengulitimu. Leo Walnut dengan keras meraih kerah dada Kenzie dengan ekspresi marah. Kenzie sangat tenang, dan memindahkan tangannya dan berkata, "Kamu sebaiknya bersikap lebih sopan. Ibumu sangat berbahaya sekarang. Jika saya terlambat bertindak, dia akan pergi." Apa? Dia bingung. Apakah ini berarti dia adalah seorang dokter yang baru saja menyelamatkan ibunya? Melihatnya, tidak terlihat seperti seorang dokter, tetapi ketika dia melihat ibu tua di ranjang rumah sakit, memang benar bahwa wanita tua itu jauh lebih baik, tidak lagi membelalakan matanya atau mulutnya berbusa, hanya seolah-olah dia tertidur dengan damai. Leo Walnut memandang Kenzie lagi, merasa sangat aneh, pria ini benar-benar sedikit mampu dan dia membuat wanita tua itu menjadi lebih tenang. Pada saat ini, Aurora Bliss juga sangat terkejut, menatap mata indah Kenzie, cahaya keingintahuan dan pertanyaan melintas.